guys, welcome back to my channel. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah sudi mampir ke video keduaku ini ya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, mohon bantuannya agar aku bisa mengembangkan channel ini dengan klik subscribe, bagi jempol kalian dan komentar kalian juga di bawah ini ya. Terima kasih banyak. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi rahasia atau tips pada teman-teman gimana sih caranya menjaga bentuk tubuh agar tetap stabil walaupun setelah menikah dan punya anak. Tips yang akan aku bagikan kali ini adalah pure hasil pengalaman pribadiku sendiri ya guys. Jadi bukan hasil browsing ataupun testimoni orang lain. Jadi simak baik-baik ya. Jadi aku emang sering banget dapat pertanyaan, pujian atau ya mungkin sekedar pers-pers aja kali lah ya. Kenapa sih mbak, kok udah anak 2 tapi badannya gak berubah? Kenapa sih kok badannya bisa langsing terus kayak gadis? Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itulah ya. Nah, untuk itu aku punya 3 tips yang ini efektif banget di diri aku sendiri dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian juga. Apa aja tipsnya? Check it out. Tips yang pertama, nah ya, hindari KB hormonal. Jadi ini menurut aku tips yang paling penting, yang amat sangat penting ya, yang menurutku berpengaruh banget dan mujarab banget dalam mempengaruhi bentuk tubuh wanita setelah menikah dan punya anak. Jujur ya guys, aku orang yang malas banget berurusan dengan efek samping KB. Jadi si KB ini emang bukan cuma berakibat ke sistem metabolisme, ke perubahan nafsu makan sampai akhirnya bikin badan wanita itu jadi menggemuk, jadi melar, tapi emang banyak banget efek samping yang aku hindari, seperti pusing-pusing, mual, nyeri payudara, pendarahan, mood yang naik turun, sampai ke penurunan libido atau gairah seks. Menurut aku mungkin itu juga kali ya faktor-faktor yang mempengaruhi aura seorang wanita berubah setelah menikah dan punya anak, tapi nggak tahu juga sih ya. Yang jelas kayaknya aku tuh udah underestimate duluan sama perkabean berdasarkan cerita-cerita dari orang-orang sekitarku, dari teman-teman, dan banyaklah yang aku saksikan sendiri efek samping yang harus mereka rasakan akibat dari KB ini. Nah, terutama tentang perubahan bentuk badan yang signifikan. Dan kadang-kadang aku juga mikir sih, kenapa efek samping KB semuanya harus ditanggung cuma oleh istri, padahal harusnya KB itu kan tanggung jawab bersama pasangan. Contohnya, gara-gara KB, seorang istri jadi melar. Setelah melar, suaminya, banyak suami-suami yang komplain, bahkan sampai mereka itu berpaling ke yang lebih langsing, yang badannya lebih bagus seperti gadis. Aduh, sorry ya. Ya mikir aja, emang KB ini buat siapa? Aku selalu bilang sama suamiku, kalau kamu gak suka badan aku menggemuk atau banyak berubah setelah punya anak, ya tolong support aku. Salah satunya ya dengan bekerja sama dalam hal perkabean ini guys. Terus kalau nggak KB, gimana dong caranya kontrol kehamilan? Nah, kalau untuk jawaban itu nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya aja ya. Nah, untuk tips yang kedua, jangan mageran. Jadi teman-teman aku tuh suka nanya, kenapa ya suamiku yang makan banyak tapi malah badan aku yang menggemuk? Jawabannya, karena suami kita kerja guys. Kalori yang masuk banyak, tapi yang dikeluarkan juga banyak. Makanya nggak sampai numpuk jadi lemak. Nah, sementara kita, walaupun makan kita sedikit, kita berusaha untuk mengurangi porsi makan, tapi karena kita banyak rebahan, kalori nggak dibakar, kurang gerak, akhirnya ya numpuk juga jadi kalori. Aku sendiri bukan orang yang hobi banget rebahan guys. Jadi sekalipun itu hanya untuk drakoran, nonton YouTube, ataupun chattingan, aku lebih sering melakukannya dengan duduk daripada rebahan. Bahkan sering juga aku melakukannya dengan berdiri. Ya walaupun duduk dan rebahan kalori yang dikeluarkan gak terlalu signifikan bedanya, tapi kalau jadi habit lama-lama bakal ngaruh banget.
Dan aku juga selalu menuntut diriku sendiri untuk selalu bergerak di luar jam santai. Kalau nemu waktu senggang ya kita bisa lah nyapu-nyapu, ngelap, ngosrek WC, atau apapun lah pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sepele. Yang penting bisa membuat kita selalu aktif bergerak. Dan aku bahkan sering banget bergerak di timing-timing tertentu. Contohnya ya seperti berikut. Dan untuk tips terakhir, tips yang ketiga, rubah gaya hidup. Kalau orang bilang aku kurus karena genetik, itu salah banget guys. Karena di keluargaku banyak banget kok yang gemuk. Dan realitanya saudara-saudaraku juga gampang gemuk. Aku sendiri pernah gemuk seperti di foto ini. Di foto itu beratku surplus 20 kg, yaitu sekitar 65 kg dengan berat janin yang cuma sekitar 2 kiloan ditambah plasenta dan air ketuban yang mungkin gak seberapa dibanding surplus 20 kg itu tadi. Tapi yang aku lakukan selain berkat tips 1 dan 2 yang tadi aku sebutkan, yang ketiganya adalah merubah gaya hidup. Contohnya, pahami kalori-kalori makanan, perbanyak konsumsi air putih, dan rutin olahraga, walaupun olahraga ringan seminggu sekali, tapi paling enggak kita harus membiasakan merubah metabolisme badan kita agar lebih lancar. Dulu aku addicted banget sama mie instan guys. Kalau sekarang aku makan mie instan 1 kali sebulan juga nggak nentu, karena aku sadar mie instan itu adalah makanan dengan penyumbang kalori tertinggi selain soda, nasi, dan goreng-gorengan. Dan dulu aku juga punya habit selalu makan banyak. Aku benar-benar hobi makan. Bahkan makanan-makanan yang gak penting, makanan yang sebenarnya aku juga gak doyan-doyan banget, aku selalu makan karena emang habit, karena hobi makan itu tadi. Tapi sekarang mindsetku dirubah. Kalau udah kenyang, ya udah cukup, nggak perlu nambah lagi. Walaupun itu makanan enak banget, tapi ya lebih bagus jangan berlebihan, secukupnya aja. Jadi ingat pepatah ini guys, makanlah untuk hidup dan jangan hidup untuk makan. Itu prinsipku yang dulu. Sekarang aku sekedar makan ya untuk hidup. Makan enak untuk menambah hormon endorfin, why not? Yang penting jangan berlebihan. Nah itu dia 3 tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Oke, see you next time. Bye bye.